beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas, diantaranya yang pertama faktor guru. Guru sebagai seorang pendidik tentunya ia juga mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab terhambatnya kreativitas pada diri guru tersebut. Di antara hambatan itu ialah yang pertama tipe kepemimpinan guru, yang kedua gaya guru yang monoton, yang ketiga kepribadian guru, yang keempat pengetahuan guru, yang kelima pemahaman guru tentang peserta didik. Kedua, faktor peserta didik. Kurang kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau suatu sekolah dapat merupakan faktor utama penyebab hambatan pengelolaan kelas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan hak serta kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada faktor keluarga. Problematika klasik yang dihadapi guru memang banyak berasal dari lingkungan keluarga. Kebiasaan yang kurang baik ini di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan, dan terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik melanggar di kelas. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru memaksimalkan programnya. Fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam beraktivitas. Kendala tersebut ialah 1. Jumlah peserta didik di dalam kelas yang sangat banyak. 2. Besar atau kecilnya suatu ruangan yang tidak sebanding dengan jumlah kelas. 3. Keterbatasan alat penunjang mata pelajaran. Selanjutnya, jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Menurut M. Entang dan Teraka Joni, masalah pengelolaan kelas dibagi menjadi dua kategori masalah, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Yang pertama yaitu masalah individual. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang dan akan berusaha mendapatinya dengan cara-cara yang tidak baik. Rudolf Decorus dan Chancel yang dikutip oleh M. Entang dan Teraka Joni mengelompokkannya menjadi 4, yaitu 1. Tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. 2. Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. 3. Tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. 4. Peragaan ketidakmampuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, masalah kelompok. Sedangkan masalah kelompok menurut Lois V. Johnson dan Mary A. Bani mengemukakan 7 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu 1. Kurangnya kekompakan. 2. Kesulitan mengikuti peraturan kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. 4. Penerimaan kelas kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. 5. Kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, kurangnya semangat. 6. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu pendekatan penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. 1. Behavior Modification Approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam pengelolaan kelas dilakukan melalui pemberian positive reinforcement untuk membina perilaku positif dan negatif reinforcement untuk mengurangi perilaku negatif. Yang kedua, socio-emosional. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta didik, dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Yang ketiga ada group process approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Poin keempat selanjutnya ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah
kegiatan kegiatan mengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu, sehingga bila kebebasan ini dihalangi dapat menghambat